Cek, bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzit tawli wal in'am wal 'azzati allati la turam wal jiwari alladhi la yudam. Assalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammadinil khatam wa ala alihi wa sahbihil kiram wa jami'i ummatihil khas wal 'am wa ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma dzakkirna mimma nasina wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin ahbabal mustafa, para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita hari demi hari, waktu demi waktu, yang mayoritas nikmat-nikmat itu tidak pernah kita mintakan kepada Allah, tapi Allah selalu berikan kepada kita, bahkan melebihi apapun yang kita minta. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, mengkaji dan mencoba menarik sedikit hikmah yang bisa kita dapatkan dari ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah, di mana pada ayat kedua Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Quran yang begitu agung itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa di sini adalah orang-orang yang sudah menetap ketakwaan di dalam hatinya, sehingga digunakan lafaz hudan lil muttaqin. Maka pada beberapa ayat ini Allah menjelaskan siapa itu orang yang bertakwa, atau bahkan Allah memberikan kurikulum bagaimana caranya menggapai ketakwaan tersebut. Maka yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada 3 kurikulum utama yang dijelaskan di dalam ayat ini. Ada 3 cara menggapai ketakwaan yang dijelaskan di dalam ayat ini. Yang pertama yakni orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Kemudian yang kedua, melaksanakan salat dengan sempurna. Dan yang ketiga adalah menginfakkan sebagian rizki yang telah Allah anugerahkan. Yang pertama Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni siapa yang bertakwa itu, yaitu orang-orang yang mampu membenarkan dan meyakini sepenuhnya di dalam hatinya tentang hal-hal yang tidak dapat ditangkap oleh panca inderanya. Ini keimanan yang pertama. Ini bibitnya adalah untuk mencapai ketakwaan, bibitnya adalah meyakini hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh panca indera, bukan hanya matanya. Seluruh panca inderanya tidak mampu menangkap hal-hal yang tidak bisa dia indera, dan dia meyakini hal tersebut. Terkait keberadaan Allah Subhanahu wa taala, la tudrikuhul absar, tidak akan pernah bisa dilihat.
wa huwa yudrikul absar. Sifat-sifatnya, hari akhir, kebangkitan, hisab dan segala macamnya. Iman, yu'minuna, iman secara bahasa berarti membenarkan dan penuh dengan ketundukan. Membenarkan sekaligus mengikuti apapun yang diyakininya itu iman secara bahasa. Secara syar'i maknanya adalah membenarkan dan meyakini sepenuhnya terhadap hal-hal yang telah dijelaskan secara pasti dalam Al-Quran ataupun dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ulima minad dini bid-darurah. Jadi yang dimaksud dengan alladzina yu'minuna bil ghaib, membenarkan informasi-informasi yang tidak bisa ditangkap oleh panca inderanya kalau itu berasal dari Al-Quran atau dari Nabi SAW. Apapun itu. Al-Quran menjelaskan pencipta kita namanya Allah, maka wajib beriman. Al-Quran menjelaskan ada malaikat-malaikat yang Allah utus. Bahkan ada yang disebutkan namanya dalam Al-Quran, maka wajib kita mengimani malaikat. Allah menjelaskan bahwa diutus para nabi-nabi, diantaranya ada 25 nabi yang namanya disebut dalam Al-Quran, maka kita wajib percaya. Walaupun tidak pernah melihat fisik nabi, tidak pernah melihat bagaimana perjuangan nabi secara langsung, tetap beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-Quran menjelaskan ada kitab-kitab yang Allah turunkan, maka kita pun beriman kepada kitab-kitab tersebut. Al-Quran menjelaskan akan ada hari akhir, maka kita pun beriman. Dan semua itu adalah perkara-perkara ghaibiyat, perkara yang tidak bisa kita lihat. Sahabat mungkin bisa melihat Nabi, tapi bagaimana proses pewahyuan dari Allah kepada Nabi, sahabat tidak lihat. Maka sahabat juga beriman kepada hal-hal yang ghaibiyat. Maka terkait hal ini ada satu riwayat dari Abi Sa'idin Al-Khudri, sahabat Nabi, bahwasanya pernah ada satu orang berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, tuba, sungguh baik, sungguh beruntung, liman ra'aka wa amana bika, orang-orang yang bisa berjumpa, melihat, berdekatan dengan engkau ya Rasulullah, dan kemudian beriman kepada Rasul. Karena banyak juga orang bisa melihat Rasul tapi tidak beriman, banyak. Maka kata laki-laki ini tidak dijelaskan dalam hadis siapa yang berkata ini. Sungguh beruntung orang yang bisa melihat Nabi kemudian beriman kepada Nabi. Dijawab sama Nabi SAW, iya, tuba liman ro'ani wa amanabi, sungguh beruntung orang-orang yang bisa hidup sezaman dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Tapi kata Nabi, wa tuba summa tuba, dan sungguh beruntung dan sungguh-sungguh lebih beruntung lagi liman amanabi walam yarani, orang-orang yang tidak pernah melihat Nabi tapi beriman kepada Nabi SAW. Yang melihat Nabi mungkin bisa melihat kemukjizatan yang melekat kepada beliau, maka wajar untuk beriman. Sementara yang tidak melihat Nabi tapi percaya betul dengan apapun yang disampaikan oleh Nabi SAW, dikatakan tuba, thayyibah. Thayyibah itu maknanya baik. Tuba, sungguh sangat baik, sungguh sangat beruntung. Wa yuqimunas salata. Bibit yang pertama yang harus ditanam untuk mencapai ketakwaan itu adalah dengan beriman kepada hal-hal yang gaib. Ini bibit yang pertama. Dan ini menjadi penentu seluruh amalan yang lain. Ada orang beramal baik tapi di dalam hatinya tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapat pahala. Tapi Allah kasih ganjarannya di dunia atas kebaikannya. Maka yang pertama adalah keimanan, baru kemudian dipupuk keimanan itu dengan amalan-amalan. Di antara amalannya adalah
amal jasadiyah yang paling utama, yakni melaksanakan sholat. Wa yuqimunas sholata, senantiasa berulang kali dari sekarang sampai nanti selalu melaksanakan dan menunaikan sholat dengan sempurna, sesuai pada waktunya, melaksanakan rukun-rukunnya, dilengkapi dengan sunnah-sunnahnya, adabnya, kekhusyuannya, dan lain-lain, sehingga sholat yang dilakukan itu betul-betul berdampak. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, berdampak bagi dirinya, terbukti dalam kehidupan sosialnya. Pada ayat ini Allah mendahulukan yu'minuna bil ghaib daripada yuqimunas sholah, menandakan bahwa amalan hati itu yang paling utama, menjadi penentu. Kata Nabi, diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amal-amal itu apapun bentuknya dihitung berdasarkan niatnya. Ada orang hijrah, jauh hijrah itu dari Makkah ke Madinah, meninggalkan seluruh keluarga, meninggalkan harta benda, jauh. Ada orang kaya harus ditinggalkan semua hartanya di Mekah, kalau enggak boleh keluar dari Mekah. Berat. Tapi kalau tujuan hijrahnya untuk Allah, maka mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Tapi ada juga orang hijrah ke Madinah, tapi tujuan utamanya karena pujaan hatinya, orang yang mau dinikahinya hijrah bersama Nabi, maka dia ikut hijrah ke Madinah, ya. Maka dilanjutkan hadis itu, wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrahnya untuk kehidupan dunia, aw imra'atin yunkihuha, atau mau menikahi wanita yang diinginkannya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, hijrahnya tidak dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan-amalan apapun selalu yang dinilai adalah niatnya. Maka di sini dimulai dengan amalan hati, alladzina yu'minuna bil ghaib. Tapi ya, seumpama benih, seumpama bibit, keimanan itu masih bisa naik dan turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Maka untuk menjadikan bibit itu tumbuh, bertambah, semakin tinggi, semakin kuat, maka perlu melaksanakan sholat. Wa yuqimunas sholata. Dan seringkali Allah dalam berbagai tempat dalam Al-Quran senantiasa menyandingkan ibadah sholat itu dengan ibadah zakat. Kata para ulama, sholat itu hablum minallah, urusannya manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, penutup daripada sholat itu adalah salam. Di salam kita melihat ke kanan, kita melihat ke kiri. Maknanya bahwa sholat itu harus berdampak pada kehidupan sosial, karena selalu dengan melihat ke kanan dan ke kiri kita melihat hubungan dengan manusia. Hablum minan nas. Maka dilanjutkan ayatnya, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian yang Allah karuniakan kepada mereka, orang-orang yang bertakwa tadi, senantiasa mereka menginfakkan hartanya. Allah katakan di sini mengeluarkan sebagian rizki yang telah Allah berikan, menjadi pengajaran kepada kita, walaupun harta yang didapatkan itu mungkin hasil usaha, mungkin hasil sawah, mungkin hasil dagang, kerja keras, tapi ingat bahwa itu semua Allah yang memberikan. Pada hakikatnya kita hanya dititipi amalan harta tersebut. Karena bisa jadi ada orang berdagang, sudah dipakai semua syarat perdagangan, semua metodenya sudah jelas, tapi Allah tidak takdirkan dia untuk untung, maka tidak akan mendapatkan keuntungan. Ada orang menanam, sudah tanahnya digarap dengan bagus, bibitnya dicari bibit yang terbaik, disiram, dipupuk pula, ketika akan panen banjir, maka gagal panen. Bisa jadi. Maka ini semua, walaupun itu usaha kita, pada hakikatnya semua rizki itu razaqnahum, Allah yang memberikan.
Maka orang yang bertakwa untuk memupuk ketakwaannya selain dengan sholat adalah dengan memperbanyak infak atau memberikan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan di sini infak yang mana. Karena nanti kalau memberikan harta di jalan Allah itu ada banyak caranya. Ada zakat. Zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat mal. Ada nanti sedekah. Walaupun dalam ayat Al-Quran ada yang menyamakan sedekah dengan zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan. Nah, itu maknanya zakat. Kemudian ada juga ibadah kurban, ada ibadah wakaf atau ragam bentuk ibadah maliyah yang lain. Maka orang yang bertakwa itu yang pertama adalah dia menanam benih-benih keimanan dalam hatinya. Kemudian memberikan pupuk yang pertama dengan senantiasa melaksanakan sholat. Yang kedua adalah senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tindakan berinfak dan menyantuni fakir miskin, anak yatim, ini adalah salah satu hikmahnya adalah menghadirkan kedamaian di tengah komunitas dan menghindari kecemburuan sosial. Islam mengatur sedemikian rupa. Islam itu tidak beraliran sosialis yang semua harta harus dibagi rata. Enggak. Bahwa orang silakan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, silakan, tapi ingat, wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Bahwa di antara harta-harta yang sudah didapatkan begitu banyaknya itu ada bagian lis-sa'ili wal mahrum untuk orang-orang yang kurang kemampuan ekonominya, baik dia meminta-minta atau tidak meminta-minta. Maka Islam mengajarkan silakan berbuat, mencari kehidupan duniawi, tetapi ingat untuk berbagi sehingga tidak akan ada kecemburuan sosial. Kalau orang kaya senantiasa berbagi, tetangga-tetangganya yang kurang tidak akan iri, karena ia yakin ketika orang tersebut mendapatkan lebih banyak harta, mereka pun akan mendapatkan bagian, akan dibagi olehnya. Maka tidak akan ada kecemburuan sosial. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Kurikulum yang keempat yang diajarkan oleh Allah untuk meningkatkan ketakwaan itu adalah senantiasa beriman dan memahami, menghafalkan, menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran, lafzan wa ma'nan wa amalan. Jadi kurikulum yang keempat untuk meningkatkan keimanan adalah senantiasa membaca Al-Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang senantiasa beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad, yakni Al-Quran, wa ma unzila min qablik, dan juga beriman kepada kitab-kitab yang sudah diturunkan terdahulu. Maknanya bahwa Al-Quran dan juga Islam itu bukanlah ajaran yang baru. Al-Quran dan Islam itu pada hakikatnya adalah meneruskan dan menyempurnakan ajaran nabi-nabi terdahulu. Maka dikatakan di sini beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Ini yang pertama. Lalu kalau kita perhatikan, di dalam Al-Quran itu ada kalanya perintah itu diulang. Contoh ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Diulangi, taatlah. Tapi ketika sampai kepada pemerintah dan kepada ulil amri, tidak diulangi lagi taatnya, perintah taatnya. Maknanya apa? Wajib bagi umat Islam untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Dan wajib juga untuk taat kepada Rasul walaupun yang Rasul sampaikan mungkin tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Itu maknanya. Jadi kalau diulangi perintahnya berarti taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, baik yang disampaikan Rasul itu ada dalam Al-Quran atau sesuatu yang tidak ditemukan penjelasannya dalam Al-Quran. Contoh, dalam Al-Quran Allah mengharamkan menikahi dua wanita yang masih saudaraan. Wa antajma'u bainal ukhtain, menikahi kakak dengan adiknya, ayu dengan adiknya, haram dalam Al-Quran. Tapi kemudian Rasul menambahkan bahwa haram juga menikahi ponakan dengan bibinya bareng. Di Al-Quran tidak disebut. Yang disebut Al-Quran itu yang tidak boleh dua beradik. Tapi Nabi menjelaskan, dua beradik di sini semua yang mahram itu haram langsung dinikahi bareng. Ya. Istrinya, keponakannya dinikahi, kemudian pada saat yang sama bibinya dinikahi, itu tidak boleh. Nah, ini makna atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul walaupun perintahnya tidak sama. Tidak sama ini bukan berarti bertentangan. Tidak mungkin Allah bertentangan dengan Rasulnya. Tapi fungsi Nabi salah satunya adalah bayanut tasyri', membuat hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Tetapi ketika sampai wa ulil amri, tidak ada lagi wa ati'u ulil amri. Tapi wa ulil amri minkum, maknanya taatlah kepada pemerintah selama bersesuaian dengan Allah dan Rasulnya. Maka dikatakan dalam hadis Nabi, as-sam'u wa ta'ah alal mar'il muslim, orang muslim itu wajib taat kepada pemimpinnya fima ahabba wa kariha, baik senang ataupun tidak, malam yu'maru bimaksiyah, selama perintahnya itu bukan untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Ketika disuruh untuk bermaksiat kepada Allah, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak boleh patuh, tidak boleh nurut. Ini maknanya atiullah wa atiur rasul, turutlah Allah, turutlah Rasul walaupun tidak sama substansi perintahnya, ya, ada tambahan dari Nabi, tapi kalau dari pemerintah harus seirama dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasul. Sama dalam ayat ini, rumus yang sama kita pakai, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Dan tidak diulangi wa yu'minuna bima unzila min qablik. Jadi beriman kepada kitab-kitab terdahulu itu sifatnya global saja. Bahwa kita wajib beriman bahwa ada kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Musa diturunkan kepada beliau kitab namanya kitab Taurat. Nabi Dawud diturunkan kepada beliau kitab Zabur. Nabi Isa diturunkan kepada beliau kitab Injil. Wajib kita beriman, bahkan wajib mengimani namanya. Nama-nama kitab itu wajib kita iman. Kenapa? Karena ini tadi perkara ghaibiyat, perkara yang sudah disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran. Mimma ulima minad dini bid-darurah. Tapi apakah wajib mengimani keseluruhannya? Tidak. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kita beriman kepada isi Taurat selama bersesuaian dengan isi kandungan Al-Quran. Kalau tidak bersesuaian, ya tidak wajib kita imani. Karena Al-Quran juga mengatakan kitab-kitab umat terdahulu itu sudah dirobah-robah, sudah digonta-ganti isinya. Yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Sengaja dibolak-balik isinya, sengaja dihapuskan, sengaja disembunyikan. Maka makna mengimani kitab terdahulu, wajib kita beriman. Ada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu sebelum Al-Quran, sehingga kita yakin bahwa Al-Quran ini adalah penerus ajaran nabi-nabi terdahulu, bukan ajaran baru yang dibuat-buat oleh Nabi SAW. Tapi tidak wajib bagi kita untuk membacanya. Tidak wajib, tidak menjadi pahala bagi kita untuk membaca kitab-kitab terdahulu tersebut. Beda dengan Al-Quran yang menjadi pahala bagi kita untuk membacanya. Jadi maknanya keimanannya global saja.
Tidak boleh kita mengingkari ada kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Ya. Tapi tidak juga kita harus mengimani isinya yang sekarang. Ya. Karena yang kita imani adalah selama bersesuaian dengan Al-Quran, karena Al-Quran menjadi musaddiqan, menjadi pembenar, korektor, apalagi bahasanya itu, verifikator, membenarkan apa yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Sebagian mufassir mengatakan bahwa ayat ini selain berlaku umum untuk seluruh umat, kalau kita keimanannya global, ini juga berlaku untuk ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang-orang yang sudah memeluk ajaran Nasrani atau Yahudi sebelum adanya Islam. Kemudian mereka tinggal di Madinah saat itu. Ya, dalam berbagai riwayat dikatakan suku-suku Yahudi itu tinggal di bagian utara Madinah. Ada beberapa suku besar di situ. Ada suku Qainuqa, Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraizah. Nah, ulama mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang itu, bahwa mereka yang sudah beriman kepada kitab-kitab terdahulu, ketika Al-Quran datang, ketika Nabi SAW datang, wajib bagi mereka untuk beriman kepada Nabi SAW. Jadi, walladzina yu'minuna bima uzila ilaika wa ma uzila min qablik, ada mengatakan ini berlaku bagi kalangan ahlul kitab. Maka dari sahabat Abi Musa al-Ash'ari, ini salah satu sahabat yang luar biasa, termasuk yang sahabat yang belakangan meninggalnya, Abi Musa al-Ash'ari ini. Diriwayatkan beliau itu meninggalnya sedang dalam pelayaran. Ya, ada yang menceritakan begitu, sedang dalam pelayaran, tetapi jenazahnya tidak dilarung di laut, ya, dibawa ke tepi, dan itu hampir 1 pekan. Beliau ini hafal Quran, beliau ini. Ketika sampai di darat, kondisi jenazahnya itu masih seperti baru saja meninggal, masih utuh. Salah satu keistimewaan penghafal Al-Quran itu, tuba liman yahfadhuhu wa kaifa la idza yamutu jismuhu la yafsudana. Penghafal Al-Quran salah satu keistimewaannya di dunia, Allah awetkan jenazahnya. An Abi Musa al-Ash'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun yu'tuna ajrahum marwatain. Ada 3 golongan yang Allah kasih ganjarannya itu 2 kali lipat. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Siapa? Rajulun min ahlil kitabi. Ada orang dari ahlul kitab, amana bi nabiyhi, mereka beriman kepada nabinya terdahulu, wa amana bi, kemudian ketika nabi datang beriman juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebagian besar mayoritas Yahudi yang tinggal di Madinah tidak beriman kepada Nabi, ada beberapa yang memilih beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulun mamlukun adda haqqallahu haqqa mawalihi. Yang kedua adalah hamba sahaya yang ia menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap ibadah kepada Allah, dia tetap sholat, dia tetap puasa, tetap zakat, tapi juga menunaikan haqqa mawalihi, menunaikan hak dari tuannya. Dia tetap berbakti kepada tuannya. Apa yang diperintahkan tuannya dia tetap laksanakan. Ini juga diberi ganjaran 2 kali. Wa rajulun addaba jariyatuhu, seorang laki-laki yang punya budak perempuan, kemudian budak itu dididik, ya, selain diperintah dan lain-lain, dia memberikan pendidikan. Fa ahsana ta'dibahu, dan bagus sekali pendidikan yang diberikan. Tsumma a'taqaha, setelah budak ini semakin pandai, kemudian ia merdekakan budak tersebut. 2 kali ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan kurikulum kelima yang Allah berikan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini sepenuhnya dengan keyakinan mutlak tentang adanya hari akhir. Wabil akhirati hum
yuqinun. Dan semua yang mengiringi hari akhir yang dijelaskan oleh Nabi SAW, mulai dari hari berbangkit, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian ditimbang amalan, kemudian melewati sirat, kemudian surga dan neraka, dan semuanya itu meyakini dengan sepenuhnya tentang adanya hari akhir. Ulama membagi keyakinan itu menjadi 3. Yang pertama namanya ilmul yaqin, yang kedua ainul yaqin, yang ketiga haqqul yaqin. Pekan lalu sudah dibahas tingkatan pengetahuan mulai dari jahal, waham, syak atau raib, zon, dan yakin. Tapi yakin itu sendiri ada 3 ternyata ulama membaginya. Yang pertama ilmul yaqin, yakin karena adanya informasi. Itu yakin. Saat ini kita yakin adanya hari akhir, tapi keyakinannya masih bersifat ilmul yakin. Yakin karena Al-Quran menceritakan, yakin karena Rasulullah menceritakan. Baru tahapan itu. Ya, gambarannya kalau orang katakan bahwa lautan itu dalam. Kita mendengar informasi dari orang-orang yang sudah pernah menyelam ke laut, sudah pernah berlayar di laut, mereka katakan lautan itu dalam, ombaknya besar dan lain-lain. Yakin kita, walaupun belum pernah melihat, belum pernah merasakan. Itu namanya ilmul yakin. Yang kedua, tsumma latarawnaha ainal yakin. Ainal yakin atau ainul yakin, yakin setelah melihat. Setelah melihat langsung, tadi diinformasikan bahwa laut itu dalam, gelombangnya, ombaknya besar. Kemudian suatu saat kita berlayar di lautan, kita lihat, oh iya ya, laut itu luas sekali, dalam sekali, ombaknya kadang-kadang ketika kena angin, besarnya luar biasa. Itu yang kedua. Ilmul yakin, semakin bertambah, ainal yakin bertambah keyakinannya. Yang ketiga, haqqul yakin. Dalam surah Waqiah itu ya, haqqul yakin. Haqqul yakin itu bukan hanya melihat, tapi merasakan langsung. Ya, mungkin yang berlayar tadi mencoba ya pakai alat-alat menyelam, dia mencoba menyelaminya, oh ternyata sangat dalam. Atau turun pakai kapal selam, oh dilihatnya ternyata betul-betul sangat dalam, dan benar apa yang diinformasikan Al-Quran. Di kedalaman laut itu kegelapannya semakin bertambah. Zulumat ba'da zulumat. Kegelapannya semakin bertambah sampai kalau sudah paling dalamnya itu, ketika meletakkan tangan di depan mata, lam yakad yaraha, sampai tidak bisa dilihat. Tangan ditaruh di kedalaman laut, kalau masih atas masih biru warnanya, masih kelihatan, masih ada cahaya matahari. Tapi begitu sudah sangat dalam, sudah sangat gelap, kegelapan total, tidak bisa melihat apapun. Ya. Tangan diletakkan depan mata saja tidak akan bisa terlihat. Sudah merasakan, sudah menyelam sampai sedalam itu, barulah sampai kepada haqqul yakin, keyakinan yang sebenar-benarnya. Dan orang yang bertakwa itu pupuk terakhirnya untuk memanen ketakwaan tersebut adalah dengan meyakini hari akhir dan memperbanyak mengingat kematian sebagai pintu bagi hari akhir tersebut. Maka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya nanti untuk mencapai kekhusyuan salatnya misalnya, maka dikatakan shollu sholatal muwaddi'. Salatlah sebagaimana salat orang yang setelah salat akan meninggal. Jadi salatlah seolah itu salat terakhir kita. Kalau puasa, meyakini kita berpikir bahwa puasa itu mungkin puasa terakhir kita. Mau berinfak dan mengira-ngira dalam hati bisa jadi infak ini adalah infak terakhir kita. Maka dengan begitu akan semakin serius dalam melaksanakan ibadah, akan semakin serius dalam memupuk keimanan melalui sholat, melalui infak, dan melalui pembacaan ayat Al-Quran. Sama, membaca ayat Al-Quran, jangan-jangan itu bacaan terakhir kita. Karena kata Nabi, bacalah, warattil, bacalah, perbagusi bacaanmu, karena nanti di akhirat itu, bacaan terakhir itulah yang menjadi tingkatan
seorang pembaca Al-Quran nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi ada 5 kurikulum yang Allah berikan untuk siapa yang mau bertakwa, yang mau melihat, mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu. Yang pertama adalah menanamkan keimanan di dalam hati, kemudian memupuknya dengan sholat, dilengkapi dengan zakat, dan membaca ayat-ayat Al-Quran, baru kemudian memperbanyak mengingat kematian sebagai pintu bagi datangnya hari akhir yang merupakan sebab keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau 5 ini dijalankan, ulaika ala hudam mir rabbihim, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang mampu beriman dan melaksanakan 5 hal tadi. Merekalah yang senantiasa konsisten berada di atas petunjuk agama. Kenapa? Karena bagi mereka Allah tambahkan petunjuk di atas petunjuk. Wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda. Orang yang sudah mendapatkan petunjuk dan berjalan di atas petunjuk itu, selalu Allah berikan petunjuk yang lebih-lebih lagi bagi dirinya. Ulaika ala hudam mir rabbihim, dan menariknya Allah tutup wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang sukses. Suksesnya muflih ini, muflih itu kurang lebih 12 kali disebutkan dalam Al-Quran, atau 13 ya, 12 kali muflihun disebutkan dalam Al-Quran. Mayoritasnya ada 1 atau 2 ayat yang oleh ulama dikatakan makkiyah, tapi mayoritasnya adalah ayat-ayat madaniyah. Jadi salah satu keunikan Al-Quran itu bahasa yang digunakan berkembang mengikuti periodisasi dakwahnya Nabi SAW. Di awal pernah disinggung, diinformasikan oleh guru kita Dr. Irfani bahwa Allah, lafaz Allah itu sudah dikenal oleh masyarakat Arab sebelum Islam. Sehingga ketika Allah menjelaskan tentang siapa Allah itu, yang pertama dipakai adalah Rabbun. Karena masyarakat keimanannya salah, mengenal Allah yang salah, bukan sesuai yang dijelaskan dalam Al-Quran. Bagi mereka Allah itu Tuhan besar, sementara berhala adalah Tuhan kecilnya. Maka di awal-awal digunakan Rabb, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka nanti begitu komunitasnya sudah terbentuk, baru ditegaskan siapa Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, di Mekah komunitasnya itu komunitas pedagang. Ya, mayoritasnya pedagang dan penyair. Tapi ketika di Madinah mulai Nabi bertemu dengan komunitas-komunitas petani kurma dan lain-lain, maka mulai ayat-ayat Al-Quran juga banyak menggunakan tamsil gaya bahasa yang dikenal oleh masyarakat petani tersebut, termasuk di sini. Muflih itu petani yang sukses, yang panennya luar biasa. Maka kata Al-Quran, siapa yang panennya luar biasa adalah mereka yang menanam bibit-bibit keimanan, menyiraminya dengan sholat, dengan infak, dengan baca Quran, dan menghiasinya dengan mengingat kematian dan meyakini hari akhir. Wa ulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang panennya luar biasa, panen raya. Sebagaimana konsep itu sudah dikenal oleh masyarakat Madinah. Jadi salah satu keunikan Al-Quran dijelaskan oleh para ulama, gaya bahasanya berkembang sesuai dengan konteks masyarakat yang dihadapi dalam dakwahnya Nabi SAW. Sehingga sebagai kesimpulan, muflih seakar dengan kata fallah, yaitu petani yang sukses, yang mampu menanam benih yang berkualitas tinggi, yakni beriman kepada hal yang gaib, kemudian menyiraminya dengan air dan pupuk berupa sholat, membaca Quran, sholat, zakat, dan membaca Quran, dan mengingat kematian, sehingga mendapatkan panen yang maksimal berupa petunjuk dan keberuntungan baik dalam kehidupan dunianya maupun dalam kehidupan akhiratnya. Demikian 3 ayat yang menyempurnakan 2 ayat dari ayat pertama surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Maka di 3 ayat ini dijelaskan siapa orang yang bertakwa dan bagaimana
caranya merengkuh ketakwaan tersebut. Monggo silakan, masih ada waktu untuk kita berdiskusi insyaallah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah nikah itu ada yang haram. Pertama nikah ponakan dan menikah bibi. Tapi seandainya kata istri kita meninggal dunia, apakah boleh kita menikah dengan ponakan atau dengan bibi atau dengan adik kandung atau sebagainya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ke fikih. Terkait dengan menikah yang dilarang dalam Al-Quran itu wa antajma'u bainal ukhtain, menggabungkan atau mempoligami dua saudari ini bisa adik dengan kakak atau dengan bibinya tadi ya, atau dengan uaknya. Yang tidak boleh adalah mempoligami. Jadi ketika kakaknya masih hidup dan masih menikah lagi dengan adiknya, itu yang tidak boleh. Sementara kalau kakaknya meninggal, dan banyak dalam komunitas kita itu apa bahasanya, turun ranjang ya. Kakaknya meninggal, menikah lagi dengan adiknya, itu boleh. Boleh. Bahkan kalaupun tidak meninggal, misalnya bercerai sudah habis perceraiannya sudah, maka boleh saja dia menikah dengan adik atau dengan bibinya. Yang tidak boleh nanti dengan mertua. Kalau sudah dengan mertua atau dengan anak tiri, walaupun sudah tidak dengan ibunya, misalnya menikah dengan ibunya sudah bawa anak dan sudah dukhul kepada ibunya, maka selamanya tidak boleh menikah lagi dengan anaknya walaupun ibunya sudah meninggal. Ya, jadi agak berbeda kalau dengan adik kakak ini. Namanya mahramnya itu bukan selama-lamanya. Mahram itu wanita yang haram dinikahi, tapi berbatas. Kalau dengan adiknya berbatas selama masih ada hubungan dengan kakaknya atau dengan keponakannya atau dengan bibinya. Ya. Selama hubungan itu sudah putus boleh. Tapi kalau dengan anak tiri atau dengan mertua itu sama sekali tidak diperbolehkan. Nah, gitu. Masih ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, tadi kita harus mempercayai kita kita terdahulu, biarpun kita tidak mengetahui isinya. Saya bertanya Ustaz, apakah kita terdahulu itu ada termasuk dalam Al-Quran sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Al-Quran mengatakan wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Ketika mendakwahi komunitas Yahudi, Nabi diperintahkan untuk menyampaikan dan berimanlah kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan, memverifikasi, mengoreksi kitab-kitab terdahulu, isi kandungan kitab-kitab terdahulu. Maka ulama mengatakan usul syara'i'nya, garis-garis pokok syariatnya itu sama. Kitab-kitab terdahulu sampai sekarang sama. Bani Israel itu usul syara'i'nya diingatkan. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Satu, jangan mensyirikkan Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua, mendirikan salat, menunaikan zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Jadi ada usul syara'i, garis-garis pokok syariat yang semuanya sama. Salat misalnya, semua ajaran Nabi terdahulu sama, salat. Nabi Zakaria salat. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a fanadatul malaikah wa huwa yusolli. Nabi Zakaria salat. Nabi Ibrahim salat. Nabi Ismail, wadkur fil kitabi Ismail, ingatlah kisah Nabi Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Nabi Ismail menyuruh keluarganya untuk salat. Jadi usul syara'i'nya sama. Larangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada orang tua, melaksanakan salat, menunaikan zakat,
berbuat baik kepada tetangga dan lain-lain. Itu usul syar'i. Tapi memang nanti di antara nabi-nabi tersebut ada syariat-syariat khusus yang berbeda. Contoh, pada masa Nabi Musa alaihissalam, orang yang melakukan dosa besar di antara syariatnya adalah dengan membunuh diri. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Ini tidak berlaku lagi zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Nabi Musa itu ketika pakaiannya kena najis, umatnya Nabi Musa, ketika pakaiannya kena najis harus dipotong pakaiannya. Ya, zaman kita enggak. Allah kasih kemudahan, boleh bisa dibersihkan, bisa dicuci. Ada cara mencucinya. Kalau najis yang ringan cukup dipercik dengan air. Kalau najisnya najis sedang maka dialirkan air. Kalau najisnya najis yang berat maka dicuci 7 kali dengan air. Ulahunna bitturab, salah satunya dengan tanah. Ada caranya tanpa harus dipotong pakaiannya. Tapi ada juga syariat Nabi terdahulu yang masih didawamkan. Nah, misalnya syariat kisos. Ya. Orang yang motong tangan dibayar dengan motong tangan. Tangan dengan tangan, gigi dengan gigi, sinna bisinni wal juruha qisas. Itu kan sudah ada sejak zamannya Nabi Musa alaihissalam. Tapi tetap diamalkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'i itu sudah ada sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, turun temurun. Walaupun nanti dalam perjalanan sejarahnya diobah-obah oleh masyarakat Quraisy. Ya, orang harusnya sa'i lari-lari antara Bukit Sofa dan Marwah, sama orang Quraisy ditaruh berhala di Bukit Sofa, berhala di Bukit Marwah, lari-lari mereka. Ya, berhala itu ada dua orang yang berhubungan badan di Ka'bah. Maka berhalanya itu tidak pakai pakaian, ya, satu laki-laki satu perempuan, dan mereka sa'inya tidak pakai baju juga, tidak pakai pakaian. Sa'i juga. Nah, maka Al-Quran hadir membenarkan. Jadi secara garis besar, isi kandungan kitab-kitab terdahulu itu ada dalam Al-Quran secara garis besar. Tapi ada yang informasi-informasi yang berbeda yang tidak ada dalam Al-Quran. Di antaranya nanti detail-detail kisah. Nah, di Perjanjian Baru, Perjanjian Lama itu kisahnya detail. Ya. Kalau menceritakan kisah tuh sampai namanya jelas, namanya siapa, bukitnya di mana, kapan peristiwanya jelas. Nah, ini tidak ada dalam Al-Quran. Nah, untuk yang tidak ada dalam Al-Quran ini, kata Imam Ibnu Katsir, kalau informasinya bertentangan dengan Al-Quran, jangan dipercaya. Contoh, di Taurat itu ada kisah ketika Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi. Ya, disebut sama setan, sama iblis namanya buah khuldi. Ketika makan, Al-Quran cuma bilang ketika memakan buah tersebut, auratnya terbuka. Itu di Al-Quran. Tapi nanti di Taurat ada detail. Saat itu auratnya terbuka sehingga Adam dan Hawa merasa malu sehingga sembunyi dengan dedaunan di surga. Nah, mana yang bertentangan dengan Al-Quran dilanjutkan. Ketika Adam bersembunyi, Tuhan datang memanggil-manggil dan mencari Adam. Adam, di mana kamu? Dalam akidah kita hal ini tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala mencari-cari hambanya yang bersembunyi. Maka yang begini ditolak dalam keimanan kita. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Ada yang bersesuaian dengan Al-Qur'an, sama persis kisahnya, ya, bahwa Adam memakan buah tersebut misalnya, itu sama, maka tidak apa-apa kita yakini. Ada yang informasinya lebih tapi tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an, tidak juga bertentangan dengan Al-Quran. Ya, misalnya yang tidak bertentangan nama-nama saudaranya Nabi Yusuf misalnya. Itu ada penjelasannya tapi tidak bertentangan dengan kita. Maka yang begini cukup sebagai wawasan, tidak perlu didustakan, tidak perlu juga dipercaya sepenuhnya. Nah, ini kata Imam Ibnu Katsir. Jadi dibagi 3. Informasi yang ada di kitab-kitab terdahulu dengan yang ada di Al-Quran, kalau bertentangan, ada informasi lain, misalnya Fir'aun itu ketika minta bangunkan bangunan tinggi kepada Haman, itu kan di Quran dikatakan agar dia bisa melihat Tuhannya Musa. Nanti ada dalam Israiliyat tuh katanya Fir'aun naik ke bangunan tinggi, kemudian dia memanah Tuhan, dan panahnya itu kembali ada darah. Nah, informasi-informasi kayak gitu tidak usah dipercaya. Ya.
Tapi bagaimana informasi yang lain yang tidak bertentangan, boleh-boleh saja kita ambil sebagai wawasan. Misalnya siapa nama muridnya Nabi Isa yang digantikan dengan Nabi Isa disalib, itu ada informasinya, di Quran tidak disebut. Maka yang begini boleh saja kita ambil sebagai wawasan. Ya, sementara yang sesuai dengan Al-Quran wajib diimani, karena memang Al-Quran sudah menegaskan hal tersebut. Kurang lebih begitu penjelasannya. Bagaimana bedanya antara sholat kita dengan khususnya dengan yang Nabi sebelumnya? Ya. Sholat kalau dengan nabi-nabi terdahulu, sholatnya sama. Sholatnya sama. Maka Siti Maryam dikatakan wasjudi warka'i. Sholatnya itu harus sholat yang ada sujud dan rukuknya. Sama. Jadi sholat yang benar itu sholat yang ada sujud dan rukuknya. Kenapa Al-Quran berkali-kali dalam berbagai tempat selalu menekankan wasjudi warka'i, usjudu warka'u ma'arwaki'in, selalu ada ruku, karena ternyata di agama Yahudi ada sholat, ya, sholat mereka sekarang, sholatnya itu persis mirip dengan sholatnya umat Islam, berdiri menghadap ke tembok juga, kemudian tidak ada ruku, hanya membungkuk sedikit. Setelah itu langsung sujud, ada sujudnya, tapi tidak ada ruku. Nah, maka diingatkan sholat yang benar, termasuk kepada Bani Israel zamannya Nabi SAW, diingatkan sholatlah kepada Nabi, sholatlah itu sholatnya yang benar, wasjudu warka'u. Nah, ya. Jadi sholat yang ada sujud dan rukuknya, sebagaimana sholatnya Siti Maryam yang dijelaskan dalam Al-Quran. Itu satu. Yang membedakan adalah waktu sholatnya. Ya. Kalau dulu rokaat dan waktunya tidak sama dengan kita sekarang. Ya, sholatnya 2 rokaat. Waktunya juga tidak seperti sekarang. Ya, dan sudah masyhur kisahnya bagaimana sholat kita menjadi 5 rakaat ini adalah salah satunya ketika Isra Mi'raj, Nabi berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, dari 50 ditawar-tawar terus sampai tinggal 5. Ya, maka sholat 5 ini sudah ada waktu-waktunya. Ini yang berbeda, karena nanti ada sholatnya yang hanya 3 kali saja waktu sholatnya ada. Dan ada sholat yang ya sholatnya tidak dijelaskan batasan waktunya, tapi bentuk sholatnya kalau dengan Nabi itu mesti sama. Wasjudi warka'i ma'arwaki'in, sholat yang ada sujud dan ada rukuknya. Nah, ini ciri sholat yang benar. Ya, kurang lebih begitu. Ya. Terakhir satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tafsir ayat 3 dan 4 Ustaz, di ayat yang ketiga itu kan sudah dijelaskan tentang ghaib, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya. Di ayat ketiga disampaikan alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya. Dan kenapa di ayat keempat itu yang cuma ghaib itu banyak macam, ada wa'ala, ada al-barzakh dan sebagainya. Tapi kenapa di ayat keempat Allah tekankan hanya kepada Allah dan kepada yaumil akhir. Kenapa yaumil akhir itu menjadi sangat spesial dibandingkan ghaib-ghaib yang lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di ayat ketiga Allah menjelaskan benih keimanan itu adalah yu'minuna bil ghaib, yang mencakup semua macam informasi ghaibiyat, baik itu malaikat, baik itu nabi, baik itu kitab dan lain-lain. Ini adalah bibitnya. Ya, ini salah satu penjelasannya dalam kitabnya Prof. Quraisy. Sementara wabil akhirah, dan secara khusus untuk hari akhirat, yukinun, ada keyakinan tentang datangnya hari akhirat yang dimulai dengan datangnya kematian, dan dengan mengingat kematian ini menjadi penguat bagi benih-benih yang lain yang sudah disebutkan tadi, ya. Jadi secara lebih spesifik, secara lebih khusus Allah tekankan untuk memperkuat keimanan tadi, untuk memperkuat kualitas-kualitasnya adalah dengan meyakini datangnya hari akhir. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga untuk menunjukkan adanya keadilan. Kenapa keadilan? Karena banyak manusia di dunia dia sudah sholat, dia sudah beriman, dia sudah sholat,
dia bayar zakat, dia baca Quran, tapi Allah uji dengan ujian-ujian yang rasa-rasanya ya sampai mungkin ada kok dia sudah beriman tapi rezekinya nggak nambah-nambah. Kok dia beriman tapi sakit terus, sholatnya rajin tapi sakit. Maka untuk menghapuskan hal-hal tersebut, wabil akhirati hum yuqinun, mereka yakin ganjaran amalannya itu ada nanti di akhirat. Ini menekankan nilai keadilan. Jadi jangan sampai ada orang mengatakan, oh dia sudah sholat tapi sholatnya tidak ada manfaatnya di dunia ini, dia tidak. Oh enggak. Memang itu Allah uji, dan ujian itu kadang baik, kadang buruk. Wa balawnahum wa nabluhum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian itu bisa baik, bisa buruk. Nah, orang yang sudah sholat, orang yang sudah zakat, orang yang sudah baca Quran, mungkin saja maksimal ganjarannya belum dia terima di dunia. Bahkan mungkin dia terzolimi di dunia. Maka untuk memperkuat keimanannya tadi, ingat, wabil akhirah, ada ganjarannya nanti di akhirat. Maka walaupun informasi akhirat sebenarnya ghaibiyat juga, tapi ditekankan lagi di sini, ini untuk mengcover. Ya, tadi makanya dikatakan sholatlah sebagaimana sholatnya orang yang mati setelah meninggal. Shollu sholatal muwaddi'. Sholat terakhir itu sholat. Kenapa? Wabil akhirati hum yuqinun. Ada ganjarannya di akhirat. Jadi agak berbeda fungsinya. Yang pertama itu benih keimanan, ya, bahwa semuanya itu harus ditentukan dengan keimanannya. Kalau dia sholat tapi tidak iman, tidak ada manfaatnya dalam Islam. Dia sedekah tapi tidak sholat, ya manfaatnya di dunia saja. Dia disenangi oleh manusia, dia dihormati, tapi tidak ada manfaatnya di akhirat. Sementara wabil akhirati hum yuqinun menekankan nilai keadilan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang beribadah tadi, itu semua ada ganjarannya di sisi Allah, dan ganjaran itu maksimalnya baru didapat nanti di akhirat. Terus ya. Terakhir, monggo. Pada kitab-kitab sebelum Al-Quran, tetapi kitab sebelum itu tidak ada jaminan kebenarannya sampai sekarang. Nah, kemudian mengenai sembelihan ahli kitab, bagaimana tentang sembelihan ahli kitab? Ya, baik. Terkait mengimani kitab-kitab terdahulu sudah disampaikan bahwa keimanannya secara global. Maknanya global, kita wajib beriman ada kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, ada kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan ada kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, serta ada suhuf yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kenapa? Karena Al-Quran bilang itu, sebatas itu. Bukan hanya tidak diyakini kebenarannya, Al-Quran sendiri mengatakan kitab mereka itu sudah diganti-ganti. Dan termasuk itu kita wajib beriman bahwa kitabnya sudah digonta-ganti. Kenapa? Karena Al-Quran sudah menginformasikan. Jadi keimanannya global saja. Artinya tidak boleh kita mengatakan, oh Nabi Musa itu tidak diturunkan kitab. Itu tidak boleh bagi kita mengatakan begitu. Ya. Sementara isinya tidak lagi harus dibaca dan dipercayai saat ini, karena sudah ada Al-Quran sebagai kitab pedoman kita. Yang kedua, nanti diskusinya agak panjang di dalam penjelasan fikih. Ada sembelihan-sembelihan dari kalangan ahlul kitab tertentu. Nah, masalahnya masih ada atau tidak sekarang. Kalangan yang keimanannya tidak syirik. Ya, tetap keimanannya adalah keimanan kepada Tuhan yang Esa, tidak dirubah-rubah, masih memegang ajaran Taurat yang real, yang utuh gitu ya. Ada ulama mengatakan kalau sekarang ya mungkin Kristen Koptik di Mesir. Nah, ada ulama mengatakan, tapi ada juga yang menolak, mengatakan bahwa ahlul kitab yang sembelihannya boleh dimakan itu sudah tidak ada saat ini. Tapi ada ulama mengatakan mereka yang ibadahnya masih mirip betul dengan Islam. Ya, bacaannya mirip, bedanya ya yang mereka pegang adalah kitab Taurat. Ada ulama mengatakan boleh memakan sembelihan mereka karena mereka menyembelih juga dengan nama Allah. Ya, ketika menyembelih menyebut nama Tuhan juga. Termasuk wanita yang boleh dinikahi ya oleh umat Islam, tapi wanitanya, laki-lakinya tidak boleh menikahi umat Islam. Salah satunya adalah wanita ahlul kitab yang masih memegang teguh ajarannya nih. Ya, jadi bukan yang kalau dia sudah polytheism, sudah Tuhannya banyak, maka tidak boleh. Tuhan yang Tuhannya masih Esa,
masih beribadah sholat dan lain-lain walaupun dengan cara mereka. Nah ini nanti diskusinya panjang di fikih. Kalaupun ada berarti ya kata ulama yang mendekati adalah Kristen Koptik di Mesir. Nanti mirip betul, kayak bisa cari di YouTube, mirip betul, amalannya mirip. Tapi sebagian ulama fikih mengatakan sudah tidak berlaku lagi, sudah tidak ada lagi untuk zaman sekarang. Jadi berlakunya dulu ketika komunitas Muslim masih berdekatan betul dengan komunitas Ahlul Kitab yang mirip-mirip betul ajarannya, sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih begitu ya, diskusinya panjang dalam fikih ya tentang masih ada atau tidaknya. Kalaupun ada, jumlahnya sangat terbatas dan itu hanya beberapa qaul ulama yang membolehkan. Ya, saya kira itu alhamdulillah sudah sampai kepada ayat kelima. Insyaallah mudah-mudahan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma dzakkirna mimma nasina wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.